adalah hubungan yang perlu kita jaga. Seorang penyair mengatakan, "Fama kullu syaga'i siwa jafahu, wa ma siwa tawasulihi na'imu." Tidak ada kesengsaraan yang lebih parah, lebih buruk daripada putus hubungan dengan Rasulullah. Dan tidak ada kenikmatan yang lebih besar, lebih baik daripada punya hubungan khusus dengan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau ada orang yang punya hubungan khusus dengan BIN, Badan Intelijen Negara, punya hubungan khusus dengan Kapolri, punya nomor handphone khusus dengan Panglima TNI, bangga gak kira-kira dia? Bangga. Dia punya hubungan khusus, dia kenal, dia ada kaitan, maka akan banyak kemudahan yang dia dapatkan. Ketahuilah, kita punya hubungan yang lebih hebat dari semua hubungan itu. Kita punya hubungan khusus dengan Nabi Muhammad SAW. Apa hubungan kita? Hubungan kita sama Rasulullah lebih daripada ayah dan anak. Kenapa begitu? Karena Nabi Muhammad SAW adalah ayah kita. Hadirin, kita punya ayah banyak. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Aba'uka thalath." Ayah kamu itu sekurang-kurangnya ada 3. Ayah kita sekurang-kurangnya ada 3. Abuka alladhi waladak. Ayah kamu yang menjadi ayah kandung kamu. Saya Muhammad bin Alawi, Habib Alawi bin Abdullah, itu ayah kandung saya karena nasab saya kepada beliau. Itu ayah kita. Ada lagi, abuka alladhi zawwajaka binatah. Ayah kamu yang kamu dinikahkan dengan anak perempuannya. Ayah mertua. Ayah mertua nggak ada bekasnya. Kita nikah dengan seorang wanita, maka ayahnya wanita itu dan ibunya wanita itu menjadi mertua kita selama-lamanya, walaupun istri kita meninggal dunia. Walaupun seorang suami istri, sepasang suami istri dia sudah cerai misalnya, tetap mertuanya itu adalah ayahnya dia. Ketika dia berjumpa dengan ibu mertuanya, dia tidak batal wudu. Mahram ala ta'bid, menjadi mahram untuk selama-lamanya. Itu orang tua yang tidak ada bekasnya, ayah kita. Ada lagi ayah yang lain, wa abuka alladhi 'allamak. Ayah kamu yang mengajarkan kamu ilmu. Makanya para ulama biasa dipanggil ayah oleh muridnya. Di sini dipanggil abi, dipanggil abu, dipanggil abuya, dipanggil walid. Karena hubungan murid dengan guru terkadang bisa mengalahkan hubungan anak dengan ayah. Kalau ayah membesarkan badan kita, memberikan kita makan jasmani, tapi guru kita menghidupkan rohani kita yang akan terus manfaat terasa sampai kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayah kita banyak. Tapi tahukah antum, dari semua ayah dan orang tua kita, siapa orang tua kita yang paling besar? Ayah kita yang paling besar adalah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Abil Akbar. Nabi Muhammad adalah ayah yang paling agung. Ayah kita umat Islam. Kita umat Islam ini adalah anak-anaknya Nabi Muhammad. Kita adalah putra-putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan itu? Di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah berfirman di Al-Quran, "An-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Allah berfirman di Al-Quran, "Wa azwajuhu ummahatuhum." Istri-istri Nabi Muhammad itu adalah ibu bagi para orang-orang mukmin. Sayyidatuna Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ibunya orang mukmin, ibu kita itu. Sayyidatuna Aisyah, ibu kita, Ummul Mukminin. Kalau istri Nabi ibu kita, berarti suami mereka apanya kita? Ayah kita. Rasulullah adalah ayah kita. Karena dari itu Nabi Muhammad sayang kepada kita. Karena beliau ayah yang paling besar, ayah yang paling agung, rasa sayangnya mengalahkan orang tua kita. Sebelum kita lahir ke bumi, Nabi Muhammad sudah memikirkan kita, mendoakan kita, hidupnya habis untuk kita memikirkan kita. Suatu saat Rasulullah SAW masuk ke rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha.
Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma ghfir laha warhamha. Ya Allah, rahmati Aisyah, ampuni Aisyah ya Rabb. Wa adkhilha jannah, masukkan Aisyah ke dalam surgamu. Siti Aisyah senyum. Rasulullah bertanya, awama yasurruki du'ai ya Aisyah? Wahai Aisyah, senang atau tidak kamu saya doakan seperti itu? Ya Rasulullah, siapa yang tidak senang? Saya senang didoakan seperti itu. Siapa yang tidak senang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW? Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, tahukah kamu, itu adalah doa saya setiap usai sholat 5 waktu untuk seluruh umat saya. Saya selalu mendoakan umat saya setiap sholat 5 waktu. Bukan hanya setiap sholat 5 waktu, bahkan di alam barzakh Nabi Muhammad setelah meninggal dunia masih memikirkan kita, hadirin. Rasulullah bersabda, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidup saya baik untuk kalian, wafat saya pun baik untuk kalian, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau hidup Nabi, hidup engkau baik untuk kami? Rasulullah juga mengatakan, saya berikan kalian hadis, saya jelaskan hukum. Tapi kalau engkau wafat baik untuk kami, apanya? Dari sisi apa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, kalau aku meninggal, baik buat kalian. Di mana baiknya Rasulullah? Pasti kita sedih kalau Nabi Muhammad meninggal. Umat kehilangan ayah. Oh tidak. Uridat alayya amalukum. Kalau aku meninggal, amal perbuatan umatku yang masih hidup dilaporkan kepada aku. Fa in wajadtu khairan hamidullah. Setiap aku dapati umatku yang hidup ini amalnya baik, perbuatannya baik, aku bersyukur kepada Allah. Wa in wajadtu ghaira dzalik. Tapi kalau saya lihat umat saya berbuat yang tidak baik, istaghfartullah ta'ala lahu. Maka di alam barzakh Nabi mengatakan, saya mintakan ampun kepada Allah untuk umat saya bermaksiat itu. Yang kadang-kadang kita maksiat, kitanya lupa belum istighfar, kitanya masih khilaf, bermaksiat kita khilaf, mata kita melihat yang haram mungkin, atau kadang-kadang telinga kita mendengar yang haram, kita lupa belum istighfar, kita belum sadar, laporannya sudah sampai ke Nabi Muhammad di alam barzakh, dan Nabi sudah mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita tidak seperti itu perhatiannya kepada kita. Karena Nabi Muhammad dikatakan al-abil akbar, ayah yang paling besar, yang memperhatikan kita bukan cuma di dunia, di barzakh setelah wafat tetap memperhatikan kita, di akhirat memperhatikan kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak tenang hatinya kalau umatnya masih banyak dalam neraka. Perhatian yang sangat besar Nabi Muhammad kepada kita. Dan kita anak-anaknya, Nabi Muhammad tidak akan diam kalau kita di hari kiamat ini dalam keadaan yang tidak baik. Karena dari itu, acara Maulid Nabi salah satu hikmahnya merawat hubungan baik kita dengan Rasulullah. Kita kembali ingat dengan Nabi Muhammad. Kita diajak kembali bersalawat kepada Rasulullah. Mungkin kita terlalu lama melupakan Nabi Muhammad. Mungkin kita terlalu lama tidak membayangi Rasulullah, tidak mendengar kisah-kisah Nabi Muhammad. Di majelis Maulid ini kita diajak, ditarik masuk ke dimensinya Nabi Muhammad SAW, sehingga hubungan kita yang tadinya rapuh, hubungan kita yang tadinya sudah mulai dikoyah-koyah oleh syaitan dan hawa nafsu, diperbaiki lagi dengan majelis-majelis seperti ini oleh para ulama-ulama kita, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Karena dari itu, setan punya misi, iblis punya misi, bagaimana supaya umat Islam ini sebelum meninggal dunia sudah putus hubungan dengan Rasulullah. Wal'iyadzubillah. Tapi ulama punya misi, bagaimana caranya supaya umat Islam tetap terawat hubungan baiknya dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan cara peringatan seperti ini, hubungan kita diperbaiki lagi, jalinan batin kita dengan Nabi Muhammad SAW diperkuat lagi. Dan mudah-mudahan kalau kita setiap ada acara maulid kita hadir, insya Allah kita di hari kiamat mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Kita tidak dilupakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ma'asyarul ikhwan rahimakumullah.